Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jackson Brown pernah berkata, "The best preparation for tomorrow is doing your best today." Persiapan yang terbaik untuk hari esok adalah yang dilakukan terbaik hari ini. Saya Eka Lestiayuni dengan NIM 0547525541, Prodi Sastra Inggris bidang minat penerjemah, UPBJJ, UT Serang. Pernah nggak sih kalian berniat membuka media sosial hanya 5 menit, tapi tiba-tiba 1 jam berlalu begitu saja? Awalnya cuman ingin melihat notifikasi, melihat video-video pendek, lalu scrolling tanpa henti. Sampai akhirnya tugas tertunda dan belajar pun habis waktunya. Tanpa disadari, media sosial yang seharusnya menjadi sarana hiburan dan komunikasi justru mulai mengganggu produktivitas kita. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang dampak kecanduan media sosial terhadap produktivitas remaja. Saya akan menjelaskan apa itu kecanduan media sosial, dampak negatifnya terhadap produktivitas, serta solusi praktis agar kita bisa menggunakan media sosial dengan lebih bijak. Teman-teman, kecanduan media sosial adalah kondisi ketika seseorang sulit mengontrol penggunaan media sosial itu sendiri dan merasa terus ingin membuka aplikasi tersebut meskipun tidak ada kebutuhan yang penting. Biasanya ditandai dengan kebiasaan mengecek ponsel terus-menerus, merasa gelisah jika tidak online, hingga menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk scrolling HP. Bagi remaja usia 15-22 tahun, media sosial memang sudah menjadi kebutuhan sehari-hari. Kita menggunakannya untuk belajar, mencari hiburan, berkomunikasi, bahkan membangun relasi. Namun, jika digunakan secara berlebihan, media sosial bisa memberikan dampak negatif terhadap produktivitas kita. Dampak pertamanya adalah menurunnya fokus belajar. Ketika sedang mengerjakan tugas, lalu muncul notifikasi, perhatian kita langsung terpecah. Akibatnya, pekerjaan menjadi lebih lama selesai dan hasilnya pun kurang maksimal. Dampak yang kedua adalah kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi. Banyak remaja yang berkata, sebentar lagi belajar. Tetapi akhirnya malah terus bermain media sosial hingga lupa waktu. Kebiasaan ini membuat tugas kalian menumpuk dan akan menimbulkan stres karena tugasnya tidak selesai. Dampak yang ketiga adalah gangguan kesehatan fisik dan mental. Terlalu lama bermain media sosial dapat menyebabkan kurang tidur, mata lelah, hingga kecemasan akibat terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain. Jika kondisi ini terus berlangsung, semangat belajar dan motivasi juga bisa menurun. Selain itu, kecanduan media sosial juga mengurangi kualitas interaksi dunia nyata. Banyak orang lebih sibuk dengan ponselnya dibanding dengan berbicara langsung dengan teman-teman atau keluarganya. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Pertama, batasi waktu penggunaan media sosial. Teman-teman bisa menggunakan fitur screen time atau alarm sebagai pengingat agar penggunaan media sosial tidak berlebihan.
Kedua, buat jadwal belajar dan istirahat yang teratur. Saat belajar, cobalah meletakkan ponsel jauh dari jangkauan Anda agar bisa lebih fokus. Ketiga, isi waktu luang dengan kegiatan yang lebih bermanfaat, seperti olahraga, membaca buku, lalu mengikuti organisasi, atau bahkan mengembangkan hobi. Keempat, gunakan media sosial secara bijak. Pilih konten yang memberi manfaat dan hindari penggunaan hanya untuk scrolling tanpa tujuan atau menerima berita-berita yang hoax. Teman-teman yang saya hormati dan yang saya cintai, media sosial bukanlah musuh. Jika digunakan dengan baik, media sosial bisa menjadi sarana pembelajaran dan pengembangan diri. Namun, jika digunakan secara berlebihan, media sosial dapat menghambat produktivitas dan masa depan kita sendiri. Karena itu, mari mulai mengontrol penggunaan media sosial dari sekarang. Gunakan teknologi untuk mendukung impian kita, bukan justru untuk menghabiskan waktu yang tidak berharga. Karena itu, marilah kita mengontrol penggunaan media sosial tersebut. Sekian public speaking dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga bermanfaat.